Halo Bolo, tak kasih info. Masih berita dari Najwa Shihab. Masih dihujat netizen. Karena ya kelancangan mulutnya itu. Nah, seperti apa? Langsung aja kita putar videonya. Najwa Shihab bilang kalau Jokowi pulang ke Solo nebeng TNI AU. Sebetulnya ada apa nih dengan kamu? Setelah kamu gaungkan darurat institusimu yang bikin kacau, di mana-mana demo. Apakah itu sebetulnya yang kamu harapkan? Kekacauan di akhir masa jabatan Jokowi. Ini saja Pak Jokowi sudah purna tugas dan Pak Prabowo ingin menghargai beliau. Kamu malah bilang Pak Jokowi nebeng. Saya malah balik bertanya nih, yang nebeng itu kamu atau Pak Jokowi? Berapa lama kamu nebeng di Indonesia? Hidup di Indonesia? Tolong dipikirkan lagi deh. Kata-katamu akan menunjukkan siapa jati dirimu yang sebenarnya. Setiap kali video ini Pak Jokowi lewat ya pasti enek sing komen jarine kita tunggu sampai Pak Jokowi pakai baju sope, kita tunggu sampai ditangkap KPK, kita tunggu sampai masuk penjara. Bila netizen sing komen aku sih gak masalah ya kan, tapi nek sekelase presenter ya kan, sekelase jarine jurnalis. Ya Allah, jurnalis ini sampah tok. Keluar-keluar gak enek bukti. Sing paling miris, mohon maaf kalian niku udah wong asli Indonesia ngoco lah. Sing sitok ngomong-ngomong nebeng, sing sitok ngomong-ngomong jarine Pak Jokowi ki pengen mengadili Pak Jokowi, pengen membuat Pak Jokowi ki membayar dosa-dosanya. Dosa karo apa? Dosa-dosane sing ndi mbok yo disebutkan. Jarine jurnalis hebat. Jarine presenter hebat. Jarine orang yang pandai. Kok ngomong mek kurabab tok, mana buktinya? Kalau kalian teriak-teriak darurat Indonesia darurat demokrasi, saya akan berteriak kalian berdua itu Indonesia darurat hati nurani. Bukan Indonesia, imigran. Imigran darurat hati nurani. Ya Allah, kejam sekali saya. Oh harus. Ya kan? Harus. Bangsa saya mau dipecah belah, ya kan? Presiden kecintaan saya mau difitnah. Ya kan, kalau memang kalian punya bukti, saya akan tutup mulut. Masalahnya kalian nggak punya bukti, ngono loh. Ya kan? Pak Jokowi memperjuangkan hak-hak kami, ya. Aku termasuk TKW. Jadi aku juga siap lah kan membela Pak Jokowi. Sedangkan kamu, lu sape, imigran keparat sok memecah belah negaraku. Ya ada di provokator. Ya Allah. Najis. Najwa Shihab nebeng darurat. Kalau kita mendengar nama Najwa Shihab yang sedang santer akhir-akhir ini, saya sudah mengamati dan banyak mencoba ikut masuk ke dalam, karena saya juga ikut merasa sebagai bangsa, sebagai rakyat, atau sebagai orang pemerhati tentang keadaan sekarang. Nebeng dan darurat Anda tujukan, Anda maksudkan untuk siapa? Nah, sekarang senjata makan tuan, meludah ke langit jatuhnya ke jidat, menabur angin menuai badai. Yang nebeng itu sebenarnya siapa? Sama dengan menunjuk.
Satu ke sana, 3 ke kita. Satu lagi, hati-hati. Yang nebeng itu Anda. Bangsa Anda. Kami tidak nebeng. Dan kami bukan pewaris. Kami perintis. Kami tidak merasa mewarisi negeri ini begini-begini. Tidak. Kami tidak perlu keturunan ini, keturunan apa. Seperti saya. Keturunan Batak. Ya nggak harus saya perlihatkan saya keturunan Batak, tapi saya tunjukkan kualitas keturunan Batak itu seperti apa. Ketika kita sudah disinggung rasa, moral, adab, hati-hati. 2 kata tadi, darurat dan nebeng. Nebeng dan darurat. Itu kembali ke Anda sendiri. Yang nebeng siapa? Negara siapa yang darurat? Nah sekarang, pembicaraan Anda diprotes sama semua orang. Anda terlalu merasa sih. Sebenarnya, kalau jadi public speaking, apalagi jurnalis itu, yang paling utama adalah kejujuran bercerita. Bukan kreasi, tapi narasi. Nah, narasi juga harus dilihat. Anda bercerita dasarnya fakta. Anda bercerita dari tempat, berarti Anda seorang narator. Bukan kreator, apalagi predator, provokator. Otak kotor, ya susah. Anda butuh mentor yang seperti saya. Saya bukan jurnalis, saya bukan penulis, dan saya bukan siapa-siapa. Hanya orang yang biasa-biasa saja. Tetapi zaman sekarang, knowledge, capability, tanpa attitude, tidak menjadi sempurna sebagai the goal triangle, behavior, attitude. Nah, tentang sebuah penyikapan, ini yang mahal. Ini yang mahal. Anda tidak pernah bagaimana menempati ruang, waktu, dan volume sehingga kapabilitas kita, kapasitas kita, attitude kita harus ditimbang dari segi pemaksudan dan peruntukan. Anda terlalu merasa eksklusif. Akhirnya apa? Yang lain termarginalkan. Jangan dong. Jangan menjadi domainer. Kita ini istilahnya general, komprehensif. Tetapi kalau memang kualitas kita eksklusif di dalam item menjadi sub-item, special item, ya kita menjadi jika maka otomatis kultur stelsel kita akan hebat. Saya juga kalau mau dibilang, saya nggak punya sekolah. Tetapi saya tahu sekarang menimbang bagaimana kita mengucapkan sesuatu, apa maksud dan untuknya, peruntukannya, tujuannya, apa. Nah sekarang Anda, dari dulu saya perhatikan, awalnya sih saya senang dengan Anda, senang. Bisa menceritakan sesuatu, bisa mempublish sesuatu, orang nggak tahu jadi tahu, diceritakan berdasarkan bahan yang layak dan dapat dipercaya. Nah akhir-akhir ini Anda berkreasi. Jadi banyak cerita basi, bau terasi. Aduh, saya pusing di Bekasi. Sebenarnya Anda tuh hebat, tinggal memelihara. Dari sisi keturunan juga Anda kan saya tahu. Orang tua Anda siapa? Kesian orang tua Anda. Nah kalau orang tua saya, sampai meninggal dua-duanya, ya nggak pernah sekolah, nggak bisa baca. Tetapi sekarang kan so available. In website, in situs. Ada semua. Nggak usah sekarang. Zaman sekarang mah nggak usah ada yang sok-sok merasa bisa aku analisa. Enggak. Kemampuan penetrasi itu sekarang masuk lebih dalam itu semua orang bisa. Tergantung bagaimana kita terhabit, behavior daily activity kita apa. Saya juga kalau jadi presenter bisa, tapi kan kalau saya merasa masih banyak yang lebih pantas dan Tuhan juga belum memantaskan saya, untuk apa? Lebih baik saya seperti ini. Tetapi kali ini Anda menyinggung perasaan bangsa saya dan orang yang saya kagumi, orang yang saya sedang suka sebuah kinerja yang dilaksanakan sampai purna. Anda melecehkan, sorry, nggak usah beliau. Saya aja nggak ada sekolahnya. Ayo kita tentang behavior,
quality. Mari. Tentang bicara tentang keturunan. Kau jangan macam-macam sama orang Batak. Orang Batak tuh taktis. Orang Batak tuh bukan cuman pembicara yang baik, pendengar yang baik. Bukan cuman pembaca yang baik, penulis yang baik. Karena kami diajarkan oleh nenek moyang kami, apalagi saya, si Raja Uluan, keturunan raja. Itu si Raja Sisingamangaraja itu siapa? Boleh ditanya. Kami adalah satu keturunan dengan Raja Sisingamangaraja. Beliau nomor 4. Saya nomor 6. Itu kualitas raja kita. Bukan kualitas pengemis, bukan kualitas nebeng, bukan kualitas yang membuat segala sesuatu menjadi darurat. Bukan. Ketika kita hadir sebagai item dan super item, ya, to be savior, to be happy, to be perfect, and to be the else. Tapi kau pancing. Itu kemarin Opung, itu kebetulan saudara saya, itu saya Manulang, beliau Panjaitan. Anda mau lawan dia, aduh jauh dari pengalaman, latar belakang, pendidikan, umur. Apalagi kami, orang Batak, bukan mau membangga-banggakan diri, bukan. Kau jual, kami beli. Walaupun kami bukan orang kaya, bukan hanya orang kaya yang mampu membeli. Tetapi ketika kita punya alatnya untuk bisa bertransaksi dan berinteraksi, ya barter pun jadi. Kalau kau benar, kata opungku, LBP Pak Luhut Panjaitan mengatakan, kau mencari kekayaan dari apa yang terjadi, kamu manfaatkan keadaan. Kalau begitu kau bukan seorang narator, predator kau. Hati-hati kalau bicara. Nah, justru karena itu, ini pelajaran bagi yang lain. Masih ada nama-nama yang lain, masih ada Rahma Sarita, nanti akan saya bahas. Masih ada yang lain, saya nggak siapa-siapa. Namun perlu Anda tahu, nama saya Tamrin Manulang. Dan ini adalah akun pendekar sugesti. Pendekar sugesti mengingatkan yang terlupa, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Kalau kita menempati ruang waktu dan volume di dalam satu perhelatan komunitas, jangan pernah merasa. Tapi ketika kita hadir, terasa karena apa? Wow, bukan karena hebat, seperti berlian. Dia cemerlang, ketika dimakan gak ada manfaatnya. Tetapi lihat, jadilah seperti garam. Tidak berharga ketika disanding dengan berlian. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam makanan dengan ukuran yang pas, dia akan terasa. Nikmat. Tetapi ketika dia tidak ada disertakan, orang juga akan merasa bahwa tidak ada rasa. Karena memang yang menentukan rasa bukan kehebatan, tapi fungsi, utility, bukan benefit. Bagaimana garam itu sedikit tapi bisa mempengaruhi keseluruhan, menjadi domain habit secara general komprehensif. Oke, salam kebijakan Horas, salam satu jiwa Indonesia, salam Jokowi.